Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peluang kejadian bersyarat. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 1030624 317. Perkenalkan, nama saya Rahul Wariswara dengan NIM 1030624 Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Ibrahim dengan NIM 1030624 Perkenalkan, nama saya Rafli Rain Hidayat dengan NIM 103-062-4043. Saya Cesaran Biasa Rista dengan NIM 1030624058. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Selanjutnya kita akan menuju ke latar belakang, yaitu di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui kejadian yang bergantung pada kejadian lain. Situasi ini disebut termasuknya kejadian bersyarat. Nah, dan konsepnya disebut peluang kejadian bersyarat atau conditional probability. Konsep ini penting dalam statistika dan analitik probabilitas serta menjadi dasar teorema Bayes. Pada bagian ini, kelompok kami merumuskan 3 urusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peluang kejadian bersyarat? Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara peluang kejadian bersyarat dan peluang gabungan? Lalu yang terakhir, bagaimana penerapan konsep peluang bersyarat dalam kehidupan nyata? Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan, memahami konsep dasar peluang kejadian bersyarat. Yang kedua, menjelaskan penerapan konsep ini melalui contoh nyata dan soal. Sedangkan manfaatnya, membantu mahasiswa memahami teori peluang secara lebih mendalam. Lalu yang kedua, melatih berpikir logis dalam kasus yang melibatkan kejadian saling bergantung. Selanjutnya kita masuk ke pengertian peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat itu adalah suatu ukuran probabilitas terjadinya suatu peristiwa A jika sudah diketahui bahwa peristiwa B telah terjadi. Dengan rumus probabilitas baru setelah bukti terjadi itu sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas bukti terjadi. Dengan keterangan nilai peluang bersyarat selalu 0 dan 1. 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi jika B terjadi. Selanjutnya adalah hubungan peluang bersyarat dengan peluang gabungan, di mana hubungan langsungnya adalah peluang probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas baru setelah B terjadi dikali probabilitas bukti terjadi, atau probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas bukti jika A terjadi dikali probabilitas awal. Yang artinya peluang dua kejadian terjadi bersamaan itu sama dengan peluang salah satu kejadian dikali peluang bersyarat dari kejadian lainnya. Selanjutnya kita membahas teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini digunakan untuk memperbarui peluang dengan berdasarkan bukti yang baru. Ini rumusnya, peluang A terjadi jika B terjadi sama dengan peluang B, peluang bukti muncul jika A benar dikali peluang awal dibagi dengan peluang bukti terjadi. Selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama itu ada prediksi cuaca ya, untuk menghitung peluang hujan berdasarkan langit, suhu, dan kelembapan. Yang kedua itu ada diagnosis medis yang membantu untuk menentukan kemungkinan pasien positif atau tidak. Selanjutnya ada analisis keuangan dan asuransi yang untuk menilai risiko, dan selanjutnya ada strategi bisnis dan pemasaran untuk memprediksi perilaku konsumen, misalnya peluang untuk terjual setelah produk diiklankan. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Peluang Rania pergi belanja sendiri sama dengan 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu. Izinkan saya menjawab. Pertama diketahui peluang Rania pergi belanja sendiri sama dengan probabilitas A. Yang bernilai 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri sama dengan probabilitas B yang bernilai 0,80. Nah, peluang Rania atau Tania pergi belanja
adalah 0,90 yang sama dengan probabilitas A digabung probabilitas yang bernilai 0,90. Ditanya, tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu. Maka kita disuruh untuk tentukan probabilitas A ini kan. Saya ulangi. Jadi ditanya adalah peluang A terjadi jika B terjadi. Karena kita tidak dengan rumus peluang bersyarat, ini adalah rumusnya. Nah, untuk menemukan P peluang A irisan B, maka kita menggunakan rumus peluang A gabungan B. Dengan cara ini, lalu kita ekuivalensikan menjadi kita ekuivalensikan dengan cara seperti ini, yaitu menambah peluang A irisan B di kedua sisi. Karena minus peluang A irisan B ditambah peluang A irisan B itu dengan 0, maka kita coret saja. Nah, setelah itu kita akan mengurangi peluang A gabungan B. Setelah ini kita akan mengurangi peluang A gabungan B dengan cara yang sama seperti tadi. Maka langsung saja kita dapatkan seperti ini. Lalu kita hitung peluang A di sini 0,65. Ajannya masuk nggak sih saudara? Tambah peluang B maaf tadi kita cut karena azan. Lanjut, dikurangi peluang A gabungan B, yaitu 0,90. Yang akan kita dapatkan 0,55.
Nah, dari sini maka kita akan mulai memakai rumus peluang syarat. Maka kita akan mulai memakai rumus peluang bersyarat. Dengan peluang A irisan B yang bernilai dan kita dapatkan 0,55 dibagi dengan peluang B yaitu 0,80 yang akan menghasilkan 0,6875 dan akan kita bulatkan menjadi 0,69. Maka dari pertanyaan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu, atau peluang A terjadi jika B telah terjadi, kita jawab dengan nilai sebesar 0,69. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 2, di mana seseorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Jika ia setelah lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer adalah diketahuinya itu sama dengan seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Berarti peluang matematika sama dengan 0,6. Lalu ada lagi, jika ia setelah lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Berarti dia P di sini peluang K terjadi ketika M sudah terjadi. Dengan syarat peluang M sudah terjadi itu 0,8. Nah, ditanyanya itu sama dengan peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer adalah itu peluang K irisan peluang M. Nah, jawab dengan kita memakai rumus gabungan yang dimana peluang K irisan peluang M itu sama dengan peluang K terjadi dengan syarat peluang M sudah terjadi dikali dengan peluang M. Dimana peluang K terjadi dengan syarat peluang terjadi itu adalah 0,8 dikali dengan peluang M adalah 0,6 akan menghasilkan 0,8 kali 6 sama dengan 48, jadi 0,48. Jadi sebenarnya itu berapakah peluang siswa tersebut lulus dengan ujian matematika dan komputer adalah 0,48. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi peluang kejadian bersyarat yang dijelaskan oleh kelompok 1 ini itu menjelaskan hubungan antara kejadian yang saling bergantung dan bagaimana informasi baru dapat mempengaruhi peluang suatu peristiwa. Peluang kejadian bersyarat ini juga jadi dasar teorema Bayes yang digunakan untuk memperbarui peluang berdasarkan bukti baru. Nah, ini peluang kejadian bersyarat ini juga berperan penting untuk mengambil keputusan seperti di bidang kedokteran, keuangan, dan teknologi informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.